Halo, selamat datang di Coach Komedi bersama gue Yuda Keling. Heri Ore. Dan kita akan mengomentari komika baru ini, Bang. Stand Uppers baru, Bang. Stand Uppers baru. Dia kemarin nampil di acara corporate peluncuran 10 bukunya Bahlil Lahadalia. Iya, betul. Lu ngeliat Pak Bahlil bisa nulis 10 buku, kaget gak, Bang? Amazing sih. Amazing. Karena apa? Mikirnya nggak bisa baca tulis. Tapi Bang, si stand uppers baru ini Bang, ada satu beat dia yang cukup viral Bang. Iya. Itu waktu dia ngomong soal ini Bang. Ya, karena apa? 100 itu milik yang maha kuasa. Iya kan? 99 itu milik Presiden Republik Indonesia. 100 milik yang maha kuasa, 99 milik Presiden Republik Indonesia. Buat lu, jangan langsung ke beat deh. Secara performa keseluruhan lu menganggap dia gimana? Kesesatan yang hakiki. Sungguh kesesatan yang hakiki. Udah jelas-jelas 99 tuh Asmaul Husna kan. Iyalah. Jadi buat lu di bagian ini kita ngomongin beatnya atau seluruh penampilannya dulu nih? Penampilan dulu aja. Kalau buat gua secara penampilan gua ngerasa dia ada bagusnya Bang. Karena dia kalau dalam stand up comedy tuh melakukan yang namanya elephant in the room. Oh. Dia kan lagi ada ketegangan bersama wartawan. Persoalan Londo Ireng. Londo Ireng, iya. Nah, dia ngomong gini. Wartawan. Tapi hari ini Prabowo sangat sopan. Halo wartawan, hari ini Prabowo sangat sopan. Lucu gak? Buat gue tuh, itu adalah kedewasaan seseorang di atas panggung, Bang. Bisa mengamini masalahnya, gitu. Ini, big man, little problem. Apa? Bukan, elephant in the room aja. Oke. Dia tahu, wah dia lagi sama wartawan pada kayak, wah mana blunder lu, mana blunder lu. Tapi itu kalau posisinya nggak tepat, itu ini orang so asik banget sih. Malah jadi antipati. Iya kan? Nah cuma dia ngebawainnya bagusnya pakai nama gitu Bang. Jadinya lucu. Halo wartawan, hari ini Prabowo sangat sopan. Iya. Lucu gak? Pemilihan diksinya. Iya. Itu gua rasa lucu bukan karena diksi sih, Yud. Apa? Karena dia tuh ngomong kayak gitu, jadi kayak berasa badut. Oh. Coba misalkan yang lain ngomong begitu dah, ini apaan sih orang itu? Oke. Ya nggak sih? Jadi sosok dia tuh nggak cocok ngomong begitu. Itu jadi pematahan. Ada kontras di sana. Kontrasnya kan? Di situ. Apalagi akan lebih lucu lagi kalau ngomong hari ini Prabowo sangat sopan. ada keimutannya kan makin lucu. Iya. Tapi benar kata lo, benar juga yang lo bilang Bang. Ini tuh lucu dan nggak bisa dibawain semua orang karena orang kan ngeliat sosok dia yang tegas, yang betul. Atau presiden tuh biasanya tegas berwibawa. Nah ini dipatahin kayak gitu akhirnya nimbulin ketawa. Nah tapi memang itu bagus. Kurangnya adalah tadi yang lu peragain itu kurang act out-nya. Ih kurang act out itu dia. Gini-gini. Gitu-gitu. Hari ini Prabowo sangat sopan. Iya. Jadi hari ini Prabowo sangat sopan. Sopan gak? Gitu harusnya ada gitu-gitu aja. Kurang kombut sama yang bisa ekot Bang. Mungkin kalau itu kombut bareng Fajar Nugrah. Oh benar. Bisa jadi tuh kayak gitu. Iya. Kalau bareng Pras Teguh mungkin bisa juga. Lebih aktif lagi. Lebih aktif sampai. Hari Prabowo sopan. Salto kalau Pras mainnya. Iya. Itu jadi gue tuh ngelihat dia di beat tersebut ya waktu Elephant in the Room itu dia bahas. Dewasa ini orang di atas panggung, pemain ini Bang, bukan stand uppers abal-abal ternyata. Iya. Kalau gua rasa lagi-lagi mentornya adalah temen kombutnya Pak Teddy itu. Oh, kan dia sangar kan Pak Prabowo itu kan. Tadi kan ya agak-agak gemesin. Jadi tuh hatinya lembut.
dipraktekin kan. Oke. Nggak mungkin itu langsung seenak itu ngebawainnya. Pasti Oke. ada salah saya dulu. Ini bukan begitu. Gimana sih ini? Aku contohin lagi ya. Halo semuanya. Ya akhirnya setelah kombut ketemulah cara bawain yang tepat itu. Mungkin awalnya, halo semuanya. Hari ini, wow, Sangat sopan. Sangat sopan. Nah, nggak Salah, nggak dapet. dapet. Akhirnya setelah ketemu cara bawain yang paling benar dan jadinya lucu gitu. Jadi gua mengapresiasi banget soal itu di oke lah. penampilan stand up-nya. Sekarang masuk ke beat-nya, Bang. Sekarang beat-nya itu tuh. Beatnya tuh yang 100. saya rasa, apa? Itu 100 milik yang Maha Kuasa, 99 Oh, milik bukan yang Republik. itu, yang kecerdasan itu bukan. Oh, itu juga bisa. Mau yang bahas yang mana dulu nih? Bebas. Ya itu enaknya. aja, 100 dulu aja deh. Oh, boleh. 100 milik yang Maha Kuasa, 99 milik Presiden Republik Indonesia. Buat lu beat tersebut gimana, Bang? Tadi kan lu udah bilang ini kesesatan yang hakiki. Iya. Kalau ini mau dijadiin materi stand up, di bayangan lu akan jadinya kayak gimana? Karena ini akan timbul kebingungan sih. Satu tuh, gue nggak tahu konteksnya itu apa. Tiba-tiba Oke. dia ngomong tiba-tiba 100. Dia mungkin apa sih awal tuh? Konteksnya tuh soal Dia ngapain sih awalnya? saya menilai pemerintahan sekarang. Oke. Nilainya nggak 100 karena 100 milik yang Maha Kuasa. Nah, itu tuh terlalu ini tuh, Yud. Pembandingnya terlalu tinggi ya. Iya, terlalu. Oh. Kalaupun mau hiperbola, harusnya ada dikasih setup dikit lah. Jadi ada eskalasinya. Tiba-tiba Tuhan langsung diam banget itu. Jadi agak-agak Iya. karena terlalu jauh Terlalu pembandingnya jauh, ya. kayak Iya misalkan benar. 100 milik Tuhan apa? Enak tuh. Bisa dari awal misalkan 77 milik Esteller, 88 milik Salep lah gitu kan. Bisa 99. 99 milik Prabowo baru. Jadinya lucu ya. Iya, Benar. 100 milik Tuhan Yang Maha Esa. Bisa. Dibalik kayaknya dah. benar-benar. Jadi Kalau begitu tuh malah nurunin. iya kan, karena kalau modelnya naik akan jadi jauh lebih way. Iya kan? Gitu, iya, iya. Dan 100 pas 100 dapat adalah milik yang Maha Kuasa, jadi penutup yang bagus gitu. Benar. Iya, harusnya gitu kan. Iya, iya. Kayak 100 milik Yang Maha Kuasa, 99 milik Prabowo. Anjir, kayak nggak ada Muhammad di situ. Belum Nabi Isa. Stop, ya. Iya, tapi gue setuju sama lo kalau dia mulainya kayak saya mau memberi rapor untuk pemerintahan saya. Nilainya bukan 77 karena itu punya Esteller, Nah, bukan 88 karena itu punya Salep, Nah. tapi 99. Menarik. benar. Atau gue juga nulisnya gini, Bang. Atau begini ya. Dari yang dasar banget misalkan. Satu-satu aku sayang ibu. Dua-dua juga sayang ayah. Iya gitu, mungkin bisa dari situ kali. Lucu lagi 33 sayang ibu kakak, baru 77 Gitu-gitu lah. Esteller, 88 Salep, 99 nilai Bener. pemerintahan Republik Indonesia. Apalagi kalau ada premisnya apa gitu, itu udah jadi punchline ngetek tuh. Dar gitu kan. Bener, bagus tuh kayak gitu. Gue juga tadi nulis juga, cuma bagusan yang punya lu. Tadi gue Yang nulisnya apa? kayak gini, Bang. Kalau emang mau, ini kan 99 banyak yang permasalahin karena terkesannya sebagai sesuatu yang serius. Iya, betul. Kalau mau dipatahin tuh bisa dibuat kayak 100 itu milik Yang Maha Kuasa. 99 milik pemerintah Indonesia dan seafood. Jadi orang tahu konteks ini untuk bercanda gitu. Iya, itu bagus aja. Iya, jadi orang kayak ini mah angka 99-nya tuh akan dihirauin gitu aja karena Iya, emang bener. konteksnya buat siput, bukan untuk terlalu percaya diri kan gitu. Bener. Nah, itu tadi tuh kesalahannya tuh adalah terlalu over itu ya. Iya, terlalu percaya diri mungkin ya. Bener. Jadi orang lihatnya apaan sih? ini Apaan orang? sih? Padahal kalau dikasih patahan 99 milik pemerintah Indonesia dan seafood di Muara Karang. Jadi lucu gitu. Bener, iya. Atau gue juga nulis gini nih, Bang. 99 ini kan ada orang yang nggak suka sama beat tersebut karena menilai kayaknya pemerintahan sekarang nilainya nggak segitu deh. Kayak di bawah itu. Mungkin bisa maininnya pakai jeda juga, Bang, kayak 100 milik Yang Maha Kuasa. 99 milik Presiden Republik Indonesia yang pertama. 98 yang kedua.
itu nilai atau tahun kejatuhan. Nah, Bagus. bener gak? Bagus. Yang pertama 99, 98. Iya. Nah, jadi 99 tahun kejatuhan, 98 tahun kejatuhan, 99 pertama kali saya ke Jordania. dibalikin lagi ya. Iya. Wah, lucu tuh. Iya. Banyak sebenarnya yang bisa dipermainin Banyak. kalau mau lebih dikulik itu tuh. Bener. Atau bisa juga Yud, dia self deprecating juga bisa. Gimana? 100 Maha Kuasa, 99 punya Presiden Indonesia. Ya itu sih kata yang survei atau yang apa. Jadi dia itu survei yang dibuat sama saya sendiri. iya. Itulah survei yang saya buat sendiri. Itu dia. Jadi sebenarnya potensi untuk beat ini tuh banyak banget ya. Iya. Cuma itu lagi-lagi kurang ngulik, Bang. Benar. Jadi sekedar pidato lagi. Mungkin karena jadwal manggungnya padat. Akhirnya dia nggak memikirkan prosesnya. Jadi ya Gitu, hasilnya gitu. kurang memuaskan lah. Dan ini sih dia nggak pernah mau memakai materi yang sama, Bang. Materi yang udah pecah di tempat lain nggak pernah dia bawain. Dia selalu berusaha membawa materi baru. Gua aja nih, Bang, sebagai stand up comedian senior nggak bisa, Bang, setiap ngejob materi baru, Bang. Gue selalu membawa materi-materi lama. Kalau ini kan enggak dia. Ya masalahnya kalau dibawain materi yang pecah di pembukaan NU misalkan, masa dibawain lagi di pembukaan buku Pak Bahlil. Iya. Iya. Jadi Bisa, keberaniannya sih diacungin jempol lah. Cuma untuk beat soal 99 nilai Republik Indonesia buat gua kurang dikulik lah. Kurang dikulik padahal tuh premisnya udah Premisi menarik banget. Tadi Tadi kita udah bisa nemuin yang 77, yang 11, yang Iya. Republik Indonesia banyak lah. banyak. Tadi apa lagi, Bang? Beat kedua dari dia yang lo inget? Apa? Nah itu yang viral lagi tuh yang dia bilang Tapi kecerdasan. Dan kecerdasan itu bukan dari sekolah menurut saya. Kecerdasan bukan dari sekolah. Dan ini sudah kita buktikan berkali-kali. Hari ini, sekarang kita buktikan lagi. Pak Bahlil, saya kira sekolahnya nggak terlalu terkenal, Pak Bahlil. Ya. Kalau dicari di Google, kampusnya udah nggak ada. Ya, dan itu sudah kita buktikan di mana-mana. Ya. Tidak menjamin sekolahnya di mana. ternyata kecerdasan itu bukan dari sekolah. Oke. Kita udah melihat buktinya Pak Bahlil. Sekarang sekolahnya udah nggak ada di Google. Itu buat gue tuh. Itu lucu banget itu. Iya. Itu tinggal ngetek doang sih kayak. Ini bagusnya dijadiin closingan harusnya. Yud. Oh ya. Tapi jangan satu punchline buat gue. Iya, maksudnya ini kan baru yang dia omongin gini kan. Yang diomongin itu. Nah itu padahal turunan punchline bisa. Saya nanya ke Google, Google-nya nanya, "Pak, ampun Google-nya nyerah. Tolong, saya yang ini nggak bisa." Atau saya tanya ChatGPT-nya pusing. Oh iya, atau gini. Contohnya ada Pak Bahlil. Sekarang sekolahnya udah nggak ada di Google. Orang dulu sekolahnya di atas pohon. Ternyata pohonnya udah ditebang. Nah, gitu. Tapi ya itu kalau buat gue permainan nggak ada di Google tuh bisa menurun banyak. Bisa pakai yang lagi rame. Saya tanya cloud-nya resign. Saya tanya ChatGPT-nya malah nanya, bentar ya, gue tanya ke Gemini dulu gitu. Atau enggak? Saya udah nyoba nyari pakai cloud, salah. Cloud-nya Claudia Cynthia Bella. Itu kan Claudia, bukan Claudia. Kalau ini, saya udah nanya ke cloud-nya bilang, cloud aja lu ya. Iya. Atau enggak jangan dari pas Bahlilnya, pas pernyataan dia aja. Apa? Soal? Ternyata sekolah itu ternyata kecerdasan itu bukan dari sekolah. Nah, di situnya tuh kasih punchline. Apa misalkan ternyata kecerdasan itu bukan dari sekolah. Tahu kan kenapa saya bilang 10 tambah 6 17?
Oh, main self deprecating Iya ya. gitu. Ya kan? Bisa. Iya, iya. Atau gini, ternyata kecerdasan nggak dari sekolah. Hei Mas Gibran, jangan minder ya. Ya, itu bisa sih main di sana juga bisa Iya. karena biar lebih apa namanya? Deket sama audiens, jadi membercandakan orang-orang yang ada di sekitar gitu ya. Iya, karena kan apalagi lagi musimnya nih membahas ijazah, Iya. pendidikan. Nah, ini kan relate banget nih. Nah, atau ini Bang, bisa ya. Kecerdasan itu nggak dari sekolah. Oke. Kalau dari sekolah aja nggak cerdas, apalagi yang nggak sekolah gitu. Hei Mas Gibran, gitu. Iya. Ditaruh di belakang. Iya, bisa. Itu bisa sih, menarik. Bang. Jadi sebenarnya potensi premis di penampilan dia kali ini tuh menarik ya. Menarik. Atau gini, Apa? kecerdasan bukan dari sekolah. Tahu kan alasan kenapa gaji guru tidak saya perjuangkan? Tapi kalau itu takutnya malah jadi ini Bang. Beat yang akan bikin dia diserang sama Iya. netizen. Perjuangkan sekarang, Nah, tapi nanti akan saya perjuangkan. Nah itu kalau mau kayak gitu bagus. Tambah-tambahin ini. Tambah-tambahin. jeda. Dikasih jeda kan orang udah kayak aduh blunder lagi nih. Tapi nanti saya perjuangkan gitu. Iya. Itu menarik sekali dikasih jeda gitu. Ada lagi beatnya soal ini Bang. Apa? Orang Indonesia Timur itu keras kadang-kadang. Cepet naik. Oke. Jadi lagi ngomongin soal Pak Bahlil ini kan Iya. peluncuran bukunya Pak Bahlil. Terus gue kayak ngerasa kalimat panjang ini gini, orang Indonesia Timur itu keras kadang-kadang, cepet naik. Tapi Pak Bahlil orang Indonesia Timur tapi dia pandai. Nah, buat gua kalimat tersebut tuh bisa dibagi jadi dua materi yang berbeda gitu. Iya. Di bagian yang orang Indonesia Timur itu keras, cepet naik, itu bisa dijadiin satu beat sendiri. Misal orang Indonesia Timur itu keras, cepet naik. Saya bertanya kenapa bisa begitu? Ternyata pas kecil di gedung, di gedung apa dia? Bedong. Di bedongnya pakai daun bungkus Papua. Pantes udah keras cepet naik, gede lagi. Keker berurat ya iya. Itu Iya. gue kayak pas denger itu kan Indonesia Timur sama daun bungkus itu kan sesuatu yang deket kan. Betul, iya. Apalagi dia pakai kata keras dan naik Bang. Jadi asosiasi ke daun bungkus tuh jadi lebih deket. Bener. gitu. Dan itu istilahnya info juga kan, itu akan jadi pertanyaan, daun bungkus itu apa sih? Iya. Akhirnya dicari tahu. Iya, akhirnya cari tahu, terus penjualan daun bungkus meningkat. Semua orang Indonesia gede-gede. di kereta Bang, ada orang ada tititnya. Segini, tititnya segini. Jadi itu keretanya pintunya nggak ditutup ya, dibuka. Jadi keluar kereta. Gitu. Apa tadi depannya? Ternyata Orang Indonesia, Timur, orang Timur itu keras kadang-kadang, cepet naik. Contohnya Pak Bahlil. Pak Bahlil. Dia pandai. Iya. Pakai tuh gaya Jabadi. Pandai menjilat. Iya, iya itu lucu. Iya. Karena emang Pak Bahlil kan dikenal suka ngolah kan. Betul. Jadi itu hitungannya dikit-dikit roasting ke pemilik acara lah, bener. Ya. Biasanya pun gitu Yud, kalau misalkan ada acara, itu bawahannya tuh kadang ada pesanan ke komikannya. Sedikit-dikit tuh kasih roasting. Karena kan roasting itu kan tujuannya memang sebenarnya tuh menghormati. Iya, benar. Untuk menghormati kan, bukan untuk menyerang atau mengecilkan gitu. Justru di roasting tuh, wah nama gue nih memberikan penghargaan. Iya. Itu gue kayak Pak Bahlil tuh orang Indonesia tapi dia begini. Soalnya dia nggak di bedong, di presto. Iya. Tulang lunak jadinya, dia bisa masuk ke semuanya. Tapi kalau di roasting ke Pak Bahlil juga bagus sih, bener Bang. Tadi kan yang bilang Pak Bahlil tuh pandai menjilat. Nah, itu bisa
turunannya banyak tuh kalau mau ngerosting ke Pak Bahlil tuh. Misal soal buku kan kayak dia kan Pak Bahlil ngeluncurin 10 buku, terus kayak misal roastingannya kayak Pak Bahlil ini menteri saya, terus hari ini dia meluncurkan 10 buku. Pantes pekerjaannya nggak ada yang tuntas gitu. Hei, nanti di rapat kabinet saya tegur kamu ya, gitu. Iya, iya. Kan jadi mencairkan suasana aja kan. Atau kan kalau mau roasting lagi nih, Yud. Makanya yang tadi tuh meski pandai tapi dia sekarang kampusnya di Google nggak ada. Udah tuh. nggak ada ya. Kebakaran kan. Nah itu salah satu korbannya. Korban kebakaran. Terus Ontin dah lari Bahlil. Kebakaran. Korban kebakaran. Jadi ngecenginnya ke arah sana bisa lah ya. Karena emang ini kan Pak Bahlil pemilik acara, jadi kalaupun ada ceng-cengan itu nggak akan dianggap sebagai sesuatu yang serius gitu. Iya. Ini kan ya biar acara jadi acara yang fun lah. Ya. Kalau gue mungkin ngomongin soal roastingnya lagi bisa juga kayak Pak Bahlil bikin 10 buku. Dan ini teman-teman, ada pepatah yang bilang don't judge a book by its cover. Iya. Buku yang covernya jelek, dalamnya belum tentu bagus. Nah bukunya Bahlil ini nih, covernya bagus sih, tapi gitu. Iya. Itu bisa mainin itu sih. Atau kayak gini, Pak Bahlil kan udah ngeluarin 10 buku. Saya nggak mau kalah, saya juga akan bikin buku. Buku Yasin yang ada muka saya. Nanti itu siapapun nanti ada waktunya. Ada waktunya. Pasti itu. Gak perlu terburu-buru. Gak perlu ditunggu juga. Akan datang pada waktunya. Ya itu jokes saja self deprecating. Iya. Aduh, banyak ya maksudnya. Banyak potensi kelucuan tuh. Kelucuan dari buku sih banyak sih. Dari buku banyak misalkan. Kayak atau tadi gini, bilang. Prabowo. Saya nggak mau kalah sama Pak Bahlil. Saya juga besok akan ngeluarin buku dari tas saya soalnya kehujanan. Nah, itu lucu. Itu lucu. Pak Bahlil bikin 10 buku yang baca cuma 1. Aduh, enggak deh. Apa? Oh, ini. Pak Bahlil bikin 10 buku dan ini dicetak untuk banyak orang. Iya. Alhamdulillah sekarang tukang nasi uduk punya bungkus buku yang punya bungkusan yang baru gitu. Iya. Banyak lah itu ngeceng-ngecengin bukunya Pak Bahlil tuh potensinya banyak lah. Iya. 10 buku tadi apalagi ya Bang? Gua ada kepikiran cuma kelewat tuh. Yang apa? Buku, soal buku. Jadi buat gua penampilan dari komika baru ini Bang, stand upers ini Bang, sebagai coach komedi gue ngerasa secara pemilihan premis menarik cuma kurang ngulik Bang. Dari awal beginilah. Iya. Peningkatan ininya tuh awal kan bagus banget tuh. Menurun. Kalau buat lo penilaiannya gimana buat dia Bang? Ya perlu banyak ini lagi sih. Lebih ngulik lah ya. Lebih ngulik, banyak teknik yang harus dipakai juga gitu. Iya. Jadi itu aja konten Coach Komedi kita hari ini. Jangan lupa kita ada sawerianya. Tulis apa yang mau lu bahas atau apa yang lu mau sampein di sawerian. Nanti kita bacain di episode berikutnya. Sampai bertemu lagi di Coach Komedi episode berikutnya. Dadah.